Oke, kali ini saya akan membahas tentang penilaian harian untuk sifat kualitatif larutan. Untuk soal yang pertama, yang ditanyakan itu adalah molalitas. Kalau molalitas berarti kita pakai rumusnya M kecil, karena dia masih cedal berarti molal. Molal, yang satu molal, yang satu molar. Kalau cedal itu biasanya anak kecil. Nah, kalau anak kecil berarti M-nya M kecil. Nah, kalau M kecil dia massa per mr dikali 1000 per P atau GP gitu ya. Nah, nanti di sini yang diketahui larutan H2SO4 46%. Nah, kalau 46% itu diibaratkan apa itu sini? Seperti yang kemarin ya. 46% itu berarti GT-nya 46, berarti GP-nya itu 54 gitu. Terus dimasukkan, terus nanti ketemu 8,69 M. Oh, molal. Terus soal nomor 2, sebanyak 34 gram zat elektrolit biner, MR-nya 170 dilarutkan ke dalam 180 gram air jika pada suhu 20 derajat Celcius tekanan uap air murni adalah 22,5 mmHg dan tekanan uap jenuh larutan adalah 2,76 mmHg. Derajat disosiasi elektrolit tersebut adalah, nah kalau yang ditanyakan derajat disosiasi atau di derajat ionisasi itu berarti yang ditanyakan alfa. Nah, terus di sini itu yang diketahui N-nya itu kan dia biner berarti 2 N-nya. Terus di sini yang diketahui P dan P0. Tekanan uap jenuh larutan itu P, tekanan uap jenuh pelarut itu adalah P0. Terus dimasukkan ke rumus saksae mau pakai yang mana? Kalau yang di sini dia pakainya P sama dengan XP dikali P0. Nah, terus dimasukkan P-nya, terus XP-nya berarti kan dicari molnya dulu, mol air piro, mol elektrolitnya berapa, kemudian kalau dia N-nya elektrolit atau yang terlarut, terus dia elektrolit, nanti dia dikali I ya. Nah, terus nanti di sini kita mencari I. Nah, di dalam I itu ada alfa. Nah, alfa nih utawa derajat ionisasi nih nanti ketemu gitu ya. Terus nomor 3, larutan CH3COH MR60 memiliki kadar 5%. Volume air yang harus ditambahkan agar konsentrasi larutan CH3COH tersebut menjadi 0,1 M adalah, nah kalau seperti ini sama seperti yang tadi ya, ada 5%, berarti 5% berarti dia GP-nya GT-nya itu 5 gram, GP-nya itu 95 gram. Berarti saat larutan itu 100% kan gitu toh. Nah, terus kan ketemu ya wes masanya kan berarti 5 per 60 mR CH3COH kan 60, terus dikali 1 per volume total. Nah, terus 0,1 mol kan dia di sini yang diminta 0,1 mol, terus dia volume totalnya kan nanti ketahuan kan, tambah X berapa, kemudian nanti hasilnya ketemu gitu ya. Terus nomor 4, sebanyak 45 gram urea dilarutkan ke dalam 900 gram air sehingga terjadi penurunan titik beku sebesar 1,55. Massa CONH 22 kali yang harus dilarutkan ke dalam 1,2 kg air agar diperoleh larutan dengan penurunan titik beku setengah dari penurunan titik beku larutan awal adalah, nah ini pakai rumus delta TF karena titik beku kan gitu.
KF nya dulu dicari, kemudian kalau minta setengahnya berarti nanti dia delta TF nya setengah dikali 1,55, terus nanti ketemu hasilnya 30 gram. Pada suhu 27 derajat Celcius sebanyak 14,9 gram KCl dilarutkan dalam air hingga volume 500 ml. Jika ke dalam larutan tersebut ditambahkan 90 gram glukosa, perubahan volume akibat penambahan glukosa diabaikan. Tekanan osmotik larutan sebelum dan sudah ditambahkan glukosa berturut-turut adalah tekanan osmotik WSP sama dengan MRTI. Kemudian osmotik larutan setelah ditambahkan glukosa, berarti dia nanti M nya itu pakai M nya si KCl karo enggak apa lagi sini mol di sini kan dia mol dikali 1000 per volume loh. Nah nanti dia molnya ditambah dulu antara mol KCl karo mol glukosa gitu ya. Terus nanti hasilnya 19,68 dan 44,28. Terus suatu larutan dibuat dengan melarutkan 7,38 gram zat non elektrolit non volatil ke dalam 95 gram aseton. Titik beku aseton murni adalah min 95,35 dan titik beku larutan adalah min 96,87. Jika tetapan titik beku molal aseton adalah 2,4, masa molekul relatifnya adalah yang titik ini MR ya wis tinggal dimasukkan ke dalam rumus soal delta TF sama dengan M kali KF kali I. Nah karena dia non elektrolit berarti ora sanggup I. Terus dimasukkan angkanya, nanti ketemu MR nya berapa. Ke dalam gelas beker ABCD berisi 1 kg air, masing-masing dilarutkan dalam 10 gram senyawa apa jenenge urea C12H22O11, C2H6O2 dan C6H12O6. Jika keempat gelas beker tersebut dididihkan dengan kalori sama, urutan larutan tersebut dari yang paling cepat mendidih adalah, nah ini dicari sebenarnya nggak usah dihitung satu-satu, nggak apa-apa karena ininya sama. Mending kan dia rumusnya delta TB sama dengan M dikali KB, dimana M itu GT per MR kali 1000 per GP atau nah dikali KB. Nah di sini kan dia sama. Nah sing beda kan gur GT karo sing beda kan gur MR. Nah delta TB itu kan dia TB min TB 0. Kalau yang kita cari paling cepat mendidih berarti kan golek sing TB-ne cilik to. Nah TB-ne cilik berarti kene kudune sing MR gede. Golek wae sing MR paling gede. Di sini MR si urea itu 60, iki 342, iki 62, iki 180. Berarti yang paling cepat adalah gelas B, kemudian BD CA, jawabannya yang B gitu ya. Ojo nggak usah ngitung gini-gini kesuwen gitu ya, dicari perbandingannya. Terus jika sebanyak 4 gram air ditambahkan ke dalam 60 gram etanol C2H5OH, titik beku dan titik didih larutan yang terbentuk berturut-turut adalah jika 4 gram air ditambahkan ke 60 gram. Nah kan ini udah ada data-datanya toh. Ya wis berarti tinggal di terlarute, pelarute. Nah kalau ada soal seperti ini berarti yang cilik kuwi adalah yang terlarut gitu ya. Berarti yang terlarut itu adalah si air, kemudian etanolnya sebagai pelarut. Nah terus tinggal dicari M nya, M kecil, yaitu massa per MR kali 1000 per P. Dihitung 3,7 M. Terus buat titik beku larutan
Ya tinggal delta TF sama dengan M dikali KF. KFV itu adalah KFV pelarut, ya wis to. KF ki kabine engko kabine pelarut engko berarti si etanol to. KFV ya itu etanol. Hasilnya ini ya, nanti dihitung sendiri. Kemudian di antara larutan berikut yang isotonik dengan larutan yang terbuat dari 6 gram urea dalam 500 ml air adalah nek berarti kan dia yang dibandingkan itu adalah yang enak ini berarti kok ya kudu dihitung gitu ya. Berarti M besar kali I gitu. Bisa dibanding nih M besar kali I. Piro to kuwi? Iki tok wae lho, apa wis M besar dikali I nek lagi urean iki dihitung sik piro 6/60 dikali 1000/500 dikali RT berarti kan ini 0,2 RT toh digoleki sing 0,2 RT sing di jawabannya adalah yang NaCl 0,1 M gitu ya. Terus soal nomor 10, jika jumlah mol partikel pelarutnya sama, pernyataan yang tepat mengenai sifat koligatif. Nah, kalau semakin banyak apa jenenge mol zat terlarut, maka dia titik didihnya akan semakin tinggi. Berarti nggone si M kuwi luwih tinggi daripada si K. Nek M dan L berarti dhuwur si L iki salah. Tekanan osmotik larutan N lebih rendah daripada larutan M. Nek tekanan osmotik makin besar semakin besar tekanannya. M karo N berarti gede. N kudune titik beku larutan L lebih rendah. Lah kalau penurunan titik beku, nek titik beku berarti luwih sing dhuwur kuwi luwih turun, berarti yang C jawabannya. Sebanyak X gram glukosa mRL 180 dilarutkan ke dalam 250 gram air dan mendidih pada suhu 101,04. Selanjutnya seluruh glukosa dalam larutan difermentasi sesuai persamaan reaksi berikut. Volume gas yang dihasilkan pada keadaan standar adalah, nah kalau kayak gini berarti dicari dulu molnya glukosa dari mana, itu dari delta TB. Delta TB kan dia rumusnya TB min TB 0, kemudian nanti dia di dalam M ini nanti ada molnya toh. Nah mulai glukosa harus ketemu terus dileboknya dengan persamaan perbandingan koefisien sama dengan perbandingan mol. Nah kalau di sini 0,5 mol berarti nek siji 0,5 berarti nek 2 itu 1 mol. Nah nek dalam keadaan standar itu 1 mol zat itu adalah 22,4 liter, berarti jawabannya 22,4 liter. Perhatikan beberapa penerapan sifat koligatif larutan dalam kehidupan sehari-hari berikut. Penggunaan obat tetes mata, penggunaan cairan infus. Penerapan sifat koligatif larutan yang berhubungan dengan penurunan titik beku, berarti jawabannya adalah cairan pendingin pada es putar 4 dan ini kok 4. Nek titik beku berarti 4, nek tekanan osmotik itu adalah yang jawabannya kok itu penurunan titik beku. Penggunaan garam dapur untuk mencairkan salju di jalan raya. Apa salah apa? Pembuatan pencairan pendingin pada es putar, penggunaan garam dapur untuk mencairkan salju di jalan raya. Kemudian sementara untuk koligatif larutan yang berhubungan dengan tekanan osmotik, penggunaan obat tetes mata, penggunaan cairan infus bagi pasien, pengolahan air laut menjadi air tawar. Berarti 51 semangat ya. Nomor
3. Penurunan tekanan uap larutan sama dengan 1/4 kali tekanan uap jenuh larutnya saat penurunan tekanan uap sama dengan 1/4 kali. Ya, ini tinggal penurunan tekanan, berarti kan delta P sama dengan titik-titik tekanan uap jenuh pelarutnya, berarti kan dia yang ditanyakan XT nya itu berapa kali. Nah, pas ini 1/4 P0 berarti delta P nya itu berapa, XT nya itu berapa. Tinggal dimasukkan 1/4 P0 sama dengan XT dikali P0, jadi XT nya itu untuk fraksi mol pelarutnya pelarut nek. Nah, XT nya 1/4 berarti nah XP nya hitung dulu dibalik sampai itu XP ya, jawabannya 0,75. Terus nomor 14, perhatikan ilustrasi komposisi larutan dalam wadah berikut. Larutan yang mempunyai tekanan uap jenuh larutan paling rendah terdapat dalam wadah sing tekanan uap jenuh paling rendah, berarti sing P ini paling rendah, P sama dengan X P dikali P0. P sama dengan iki N P per NP plus NT. Nek njaluk iki ne paling rendah berarti iki kudu paling cilik dan ini kudu paling gede gitu. Berarti dicari yang NP nya paling kecil dan NT nya itu paling besar. Sing NT ini paling terlarut ini berarti sing iki ya, jawabannya yang L B. Perhatikan diagram PT. Berdasarkan grafik tersebut titik didih larutan urea nusakan ditunjukkan oleh titik didih. Titik didih berarti kan ini urea berarti sing dia F, jawabannya B. Terus suatu zat elektrolit kuat bermassa kuat yang tikoknya apa ya? Jika faktor Van Hoff-3 dan derajat tersebut adalah suatu zat elektrolit kuat bermassa, berarti GT ne kui 18,8 dilarutkan ke dalam 200 gram air, gram ini. Kemudian KB ini 0,5, tersebut mendidih pada suhu 100,1, berarti dikurangi 1,5. Kemudian faktor Van Hoff telu dan derajat disosiasi ini siji. Nyawa tersebut adalah tinggal dimasukkan MR kali ini cari MR digulai sing MR sekitar 98 ya apa. Terus jawabannya adalah yang C. Terus jika garam NaCl dan MgSO4 terionisasi sempurna dalam air, perbandingan penurunan titik beku dan larutan 2 terhadap penurunan titik beku larutan 1 adalah, tinggal dihitung aja ya, terus engko dibandingin. Empat banding 1.
Terus suatu larutan diperoleh dengan melarutkan 1,92 gram nikotin dalam 48,98 gram air. Ternyata larutan tersebut membeku pada suhu min 0,45 derajat Celcius jika nikotin tersusun atas 74,03% C. Nah, rumus molekul nikotin adalah tinggal dicari delta TF, kan rumusnya M dikali KF, M kecil, terus dilebokne engko MR ketemu toh, terus nanti dia dibanding nih mol C banding mol H banding mol N, itu massa C per AR, massa H per AR, massa N per AR. Nah ini kan ada persen-persennya tadi, ya wis berarti 74,03 per 12 bla 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 bla, nanti perbandingannya 5 banding 7 banding 1. Terus MR piro? MRC berarti 5N dikali 12, terus 7N dikali 7N dikali 1, nanti N nya ketemu, N nya adalah 2, jadi rumusnya adalah C10 H14. Kemudian Sinta membuat larutan oralit dengan memasukkan 11,7 gram garam NaCl dan 8,4 gram gula dalam 2 liter air. Jika diketahui tabir sekian, larutan tersebut mendidih pada suhu, tinggal dimasukkan ke dalam rumus ya. Rumusnya delta TP sama dengan N dikali apa ke sini, N dikali 1000 per P. Lah N nya ini NaCl kalau N nya C12 H22 O11, mole si NaCl karo mole si glukosa gula atau glukosa, terus nanti ketemu. Kemudian jika titik didih larutan elektrolit sama dengan titik didih larutan elektrolit biner, dasar disosiasi larutan elektrolit biner tersebut adalah oleh karena titik. Nah ini kan dia molalitasnya sekian, tinggal dimasukkan ke rumus saja, nanti ketemu jawaban ini. Delta TP sama dengan M kali KB kali I. Lah 0,5 itu 0,5 dikali 0,52 dikali 1 plus 2 min 1 alfa. Kan dia elektrolitnya biner, nanti kok alfa nih, nanti alfanya ketemu gitu ya. 1. Oke, sekian. Terima kasih.